清风飞，似流水，总是匆匆有去，不待雨消红退，让雨打湿翅膀，才振翅高飞。 Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya, Mimin Alur Donghua. Sebelum mendengarkan alur cerita ini jangan lupa subscribe, agar Mimin semangat upload videonya. Dan mohon maaf jika video editan saya kurang bagus atau kurang nyaman, dikarenakan Miminnya masih pemula, hehehehe. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough The Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 369. Kemajuan. Tubuhnya berada di dalam tungku. Ini adalah satu-satunya hal yang saat ini dirasakan Xiao Yan. Setelah menelan pil obat, perasaan berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawahnya. Segera, itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap urat tubuhnya dengan cara yang bergejolak. Suhu tinggi akhirnya menyebabkan gas samar berat muncul dalam jalur Qi-nya. Aliran suhu tinggi secara bertahap menjadi lebih panas dengan meningkatnya kecepatan sirkulasi, menghasilkan sudut mulut Xiao Yan bergerak perlahan tanpa sadar setelah setiap siklus lengkap. Apa yang Yao Lao katakan adalah benar, sebagian kecil nyala apinya yang telah ditambahkan ke pil benar-benar menyebabkannya menderita. Sementara aliran panas mungkin telah menyebabkan Xiao Yan merasa sakit, efeknya juga sangat menonjol. Ketika benang gas pingsan, panas, dan berat merembes keluar dari jalur Qi-nya dan akhirnya berputar di sekitar bagian dalam tubuhnya, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa gelombang besar energi tersembunyi di dalam beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah dicairkan oleh panas, akhirnya menampakkan dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang Yao Lao sebutkan. Kekuatan obat ini yang telah diendapkan diuapkan oleh gas panas dan berat, mengubahnya menjadi kabut energi samar yang naik perlahan. Kabut akan melekat pada jalur Qi, bergabung dengan mereka sebelum melanjutkan melalui jalur Qi lainnya. Pada akhirnya, itu membentuk siklus lengkap, mengubah kabut menjadi energi murni. Energi itu kemudian dituangkan ke dalam kristal energi berbentuk belah ketupat itu di dalam pusaran. Setelah menerima gelombang energi murni ini, tubuh kristal, yang tampak sedikit redup karena kelelahan, sekali lagi memancarkan cahaya redup menerangi bagian dalam pusaran hingga tampak transparan. Beberapa energi berkabut juga melekat pada tulang dan selnya. Ketika dihadapkan dengan energi murni seperti itu, tulang-tulang dan sel-sel di tubuhnya juga menjadi jauh lebih rakus. Dengan kecepatan gerak yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, mereka dengan cepat menelan kabut energi yang mendekat. Begitu mereka benar-benar menelan energi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, selnya, yang telah terluka setelah pertarungan besar, dengan cepat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Jantung Xiao Yan menghela napas lega saat dia merasakan kristal Dou secara bertahap diisi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang ketika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan-awan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya, mengumpulkan mereka dan akhirnya menggumpalkannya menjadi aliran energi yang bergejolak. Setelah aliran menyelesaikan satu sirkulasi di dalam tubuhnya, itu mengalir tanpa henti ke arah kristal Dou dalam pusaran. Kristal seukuran ibu jari itu seperti lubang tanpa dasar ketika dihadapkan dengan energi yang dituangkan ke dalamnya tanpa henti, tidak menolaknya, terlepas dari seberapa besar energi yang terakumulasi itu. Pil obat Yao Lao mungkin bukan sesuatu yang tingkat tinggi. Namun, itu bisa melakukan semacam peran hasutan, benar-benar menyeret semua kekuatan obat yang telah disimpan Xiao Yan ke dalam tubuhnya selama periode waktu yang singkat. Setelah itu, ia menggunakan sejumlah besar energi ini untuk dengan cepat mengembalikan tubuh Xiao Yan yang terluka. Metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan ini sepertinya adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh Fama. Sebagai pot obat ortodoks, jumlah berbagai pil obat yang telah dikonsumsi Xiao Yan pada dasarnya tidak mungkin dihitung.
Selain itu, Xiao Yan tidak sepenuhnya menyerap sebagian besar pil obat ini. Setelah mengumpulkan semua ini dari waktu ke waktu, energi yang tersimpan secara alami sangat besar. Setelah diseret oleh pil obat Yao Lao, kekuatan obat yang disimpan akhirnya benar-benar dilepaskan dan digunakan. Tingkat energi jauh melebihi apa yang Xiao Yan, atau bahkan Yao Lao harapkan. Gelombang demi gelombang kabut energi naik tidak pernah berakhir dari seluruh tubuh Xiao Yan. Jika ada yang bisa melihat melalui kulitnya dan melihat ke dalam tubuh Xiao Yan, orang itu mungkin akan melebarkan matanya sambil benar-benar terkejut ketika dia melihat semua kabut yang berkumpul di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan organ internalnya sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang tebal. Xiao Yan secara alami tidak bisa mengendalikan setiap detail dengan begitu banyak kabut energi yang dikeluarkan. Karena itu, ada beberapa yang berhasil melarikan diri dan mulai mengembara secara acak melalui tubuhnya. Dalam sekejap tulang, otot, di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memiliki kecerdasan mereka sendiri dan mulai menggunakan berbagai jenis metode untuk menelan kabut energi yang telah berkeliaran. Meskipun menelan energi dengan cara ini memungkinkan Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat, bagian-bagian dalam tubuh Xiao Yan, tulang, otot, dan organ internal memiliki kapasitas akomodasi yang hanya dapat ditingkatkan jika seseorang ingin menjalani pelatihan intensif. Dengan demikian, masing-masing memiliki batasnya sendiri. Begitu mereka menyerap lebih dari batas itu, ada kemungkinan bahwa mereka akan berakhir dengan nasib mengerikan hancur berantakan. Setelah memikirkan hasil akhir bagaimana tulang atau organ dalam, tiba-tiba bisa membentuk beberapa garis retak dengan suara retak, Xiao Yan bergidik ketakutan. Karena itu, ia secara alami tidak berani membiarkan tulang dan otot menelan energi sebanyak yang mereka inginkan. Dia segera dan buru-buru meningkatkan kendali atas kabut energi di dalam tubuhnya. Bahkan setelah dia melakukan ini, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kulitnya memancarkan rasa sakit yang samar-samar. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kabut energi yang telah merusak permukaan kulitnya. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia melihat kulit Xiao Yan, yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh lelaki kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat. Dia merenung sejenak sebelum sementara menyimpan pecahan batu giok yang rusak di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan lampu hijau terbuka dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan-lahan jatuh. Yao Lao melirik lotus hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkat yang terakhir sebelum dengan lancar menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiao Yan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar yang hangat berwarna hijau perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya naik, kulit merah berapi Xiao Yan segera menjadi kusam. Wajahnya, yang berisi rasa sakit juga akhirnya menjadi satai. Perasaan hangat yang ditransmisikan dari luar tubuh Xiao Yan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghela nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, sialan. Luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada energi berlebih? Petik 2. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kutukan. Dia diam-diam berpikir sebentar dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan eksternal seperti itu, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Peluang ini adalah yang terbaik. Petik 2. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia tidak menunda lagi. Pikirannya terfokus dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu ketika mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya. Ketika kabut energi yang sangat besar semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembaban mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur Qi-nya, kabut itu benar-benar menghilang. Menggantinya adalah sekelompok energi cair murni seperti zamrud. Bahkan ada beberapa kristal padat dan mungil yang terperangkap dalam energi cair itu.
Cairan zamrud mengikuti rute yang sama yang ditentukan oleh metode Ki Api Mantra, dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu, diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang hampir habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Petik 2. Xiaoyan berbisik pelan di hatinya saat dia melihat sekelompok besar energi zamrud. Dengan pemikiran dari benaknya, kekuatan yang menghalangi pintu pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras seperti air terjun yang jatuh saat masuk ke pusaran. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran dan dengan keras menabrak kristal Dou yang berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Bang! Saat energi menyerbu Dou kristal, suara gemuruh bergema di benak Xiaoyan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status latihannya. Energi bergolak mengalir ke Dou kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap sejumlah besar energi ini. Menyusul perluasan ukuran Dou kristal, persepsi spiritual Xiaoyan yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Yao Lao menatap Xiaoyan, yang wajahnya telah menjadi seperti batu giok. Dia membelai janggutnya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan napas Xiaoyan naik dengan mantap. Ding! Pada contoh tertentu di dalam gua yang tenang, herangan lembut yang nyaris tak terlihat, diam-diam dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Setelah munculnya erangan yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Dia sudah berhasil menembus bintang 2 Dadoushi. Ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang tersimpan di dalam tubuh lelaki kecil ini sebenarnya mampu mencapai gelar sebesar ini. Dengan kekuatan Yao Lao, erangan lembut itu secara alami tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, ia awalnya akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan waktu untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat jika ia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah dianggap cukup cepat. Setelah dia pergi ke Sekte Awan Berkabut, pertempuran berulang dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun, manfaat yang diperoleh Xiaoyan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa perkirakan sepenuhnya. Lagi pula, berkelahi adalah cara terbaik untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Pertempuran ekstrim yang dialami Xiaoyan selama periode waktu ini seperti membangun sebuah kanal. Sejumlah besar kekuatan obat yang ada saat ini seperti air yang dituangkan ke kanal itu. Sekarang semuanya telah jatuh ke tempatnya. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Proses ini berjalan begitu sempurna sehingga bahkan melebihi harapan Yao Lao. Tidak lama setelah suara terkejut Yao Lao jatuh, erangan lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, bergema abadi di dalam gua. Tangan Yao Lao yang membelai janggutnya perlahan berhenti. Kali ini, bahkan Yao Lao tidak bisa tetap tenang. Mulutnya ternganga ketika dia melihat Xiaoyan, yang napasnya masih naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat level apa yang akan kamu capai, hal kecil ini. Petik 2. Chapter 369 berakhir sampai di sini. Sebelum lanjut chapter berikutnya jangan lupa subscribe bosku. Terima kasih. Chapter 370. Skifire 3 Perubahan Misterius. Setelah 2 erangan lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Xiaoyan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus mengisi ke atas. Sebaliknya, Xiaoyan perlahan menstabilkan kinya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba dan tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao tidak harapkan. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda dengan mata tertutup, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat.
Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa serakah atau sombong itu tidak mudah. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Keduanya mengulangi. Tidak buruk sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao dalam hal kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi Dadoushi bintang 4, pelatihan, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya oleh 2 bintang hari ini, Xiao Yan sudah akan mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi dangkal tubuhnya akan menjadi hambatan terbesarnya saat dia mencoba untuk maju. Seseorang yang memiliki interior dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan kalah dengan orang yang tubuhnya penuh dan energinya terkontrol dan didistribusikan dengan baik. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya dalam pelatihan selama 3 tahun di mana ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiao Yan menstabilkan fondasi pelatihannya sampai sangat kuat. Hanya dengan titik awal ini, yang stabil seperti batu, Xiao Yan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan menjulang yang dapat menyebabkan orang lain terkejut. Karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasinya yang kokoh yang sangat dia banggakan. Orang tentu tidak perlu berdebat mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tegas dalam memberikan terobosan sekali lagi. Wajah Xiao Yan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Lama kemudian, cahaya itu perlahan menghilang. Bulu matanya sedikit gemetar, dan tiba-tiba dia membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatan saya sebenarnya naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda berikan kapanpun Anda mau. Yao Lao tertawa pelan ketika melihat Xiao Yan meninggalkan negara latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan sebelum dipancarkan. Dia menggerakkan lehernya dan mendengar suara tulangnya yang jelas pecah. Setelah itu, dia merasakan douqi yang bergelombang mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan lembut. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara tiupan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup. Dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan kenaikan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah menguat dalam waktu singkat tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik bagi saya. Xiao Yan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat lotus hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giok yang rusak dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal di dalam tubuh Xiao Yan juga telah sepenuhnya pulih. Kemerahan telah kembali ke wajah Xiao Yan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik sepotong batu giok yang rusak. Dia sedikit terpana. Hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh tanya, apakah guru mengenali apa ini? Ah, aku pernah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat. Seseorang dapat benar-benar menyimpan barang-barang dalam benda ini. Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Dou atau metode Qi. Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini harus menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di Douqi Kontinen.
Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar untuk itu. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh lembah api pembakaran. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Membakar lembah api. Apa itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan kekaisaran Jiama dalam hidupnya, itu wajar bahwa dia tidak pernah mendengar nama ini. Lembah api terbakar adalah faksi di benua Douqi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Mereka telah menjadi terkenal di Douqi kontinen karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap unik di benua Douqi. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Douqi. Jangan melebih-lebihkan Mystic Cloud Sect. Apa yang disebut orang Lingling itu benar. The Mystic Cloud Sect hanyalah faksi tingkat kedua di benua Douqi. Meskipun mereka sekarang memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat pertama. Yao Lao menamparkan bibirnya, mengelak dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak orang kuat seperti halnya awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menyenangkan itu. Namun, Anda juga harus jelas tentang hal ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Petik 2. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami bagus kalau kamu bisa mengerti ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang potongan batu giok yang rusak di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Petik 2. Tentu saja. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sekte, barang-barang di dalamnya juga seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari lembah api terbakar ini sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api batu giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan hati-hati menerima potongan batu giok. Dia membalikkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang kelihatannya lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang dikatakan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang langsung menggantung di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Sepotong batu giok rusak yang tampak lemah langsung masuk ke dalam api. Bibit nyala api berwarna ungu menyala di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu.
Ini, Xiao Yan mengerjapkan matanya. Dia sedikit terpana saat menyaksikan Yao Lao. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Purple Flame adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari nyala Douqi biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada batu giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao sebutkan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya, maka... awalnya aku berpikir kalau itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah." Petik 2. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan ia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdetak lebih kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari antara jari-jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi kehampaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giok jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke keheningan saat jatuh ke dalam api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu api. Ketika gua menjadi tidak sadar panas, potongan batu giok yang telah tenang akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula mulus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah akan mencair. Tidak apa-apa, terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Douqi dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu Green Lotus Core Flame sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu api, potongan batu giok yang gelap, hitam, yang rusak akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih, berwarna hijau, datar. Cairan perlahan-lahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup tampak sangat aneh. Pada satu titik cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang hendak menembus dan permukaannya. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan cairan itu. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang mencolok mata tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin menusuk mata, tapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan atau Yao Lao menutup mata mereka. Ini karena sejumlah besar karakter dan informasi tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua gunung, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merembes keluar dari sela-sela giginya. Skifire 3 perubahan misterius. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Chapter 370 sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.